Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sazaura Zakiyah, NIM 1803211000079. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil praktik kerja lapang dengan judul penerapan praktik kerja lapang daring melalui pengelolaan website dan media sosial Desa Kebun Kabupaten Bangkalan. Nah, yang melatar belakangi adanya praktik kerja lapangan itu, pembangunan desa membutuhkan perencanaan yang mampu dan dilakukan agar merangsang pertumbuhan dari ekonomi dan sosial secara berkesinambungan. Proses pembangunan dapat melalui dari tingkat bawah seperti dalam pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa lebih baik didasarkan dengan adanya peran dari masyarakat seperti praktik kerja lapang yang dilakukan secara daring maupun luring ini. Terbitnya UU mengenai desa sebagai wadah kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, sehingga tercipta konsep tradisi berdesa, yaitu sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di tanah desa. Salah satunya yaitu Desa Kebun yang bertempat di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Nah, berdasarkan uraian pada latar belakang, maka diperoleh rumusan masalah yang terdiri dari 3 poin, yaitu bagaimana profil pemerintah desa kebun, bagaimana cara menyajikan terkait isu pemerintah desa kebun dalam sebuah artikel atau sosial media maupun website, dan bagaimana analisis kondisi wilayah dan potensi di desa kebun. Sehingga dapat mencakup tujuan sebagai berikut, yaitu mengetahui profil pemerintah desa kebun, mengetahui cara menyajikan terkait isu pemerintah desa kebun dalam sebuah artikel atau sosial media maupun website, dan mengetahui analisis kondisi wilayah dan potensi yang ada di desa kebun. Nah, metode yang dilakukan yaitu tempat pelaksanaan di Balai Desa Pemerintah Desa Kebun yang terletak di Dusun Labeng Lao, RT 1 RW 1, Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Waktu pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan 25 Februari 2021. Adapun tahapan pelaksanaan sebagai berikut, yaitu diskusi, lalu dilanjutkan dengan pengumpulan data dan pembuatan naskah artikel, lalu diupload naskah tersebut di website atau medsos yang telah dibuat, dan dicantumkan dalam laporan sementara, dilakukan revisi, dan yang terakhir yaitu berupa laporan akhir yang siap diujikan. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai profil Desa Kebun. Desa Kebun berada di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Desa Kebun memiliki 5 dusun, yaitu Dusun Lao, Dusun Kualas, Dusun Lembana, Dusun Tengkina, dan Dusun Batu Rubuh, dan memiliki luas lahan sebesar 336.558 hektar. Adapun batas wilayah Desa Kebun yaitu sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Gili Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Jati dan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Desa Batu Poron, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Banyuaju dan Kapal. Nah, Desa Kebun memiliki jumlah penduduk dengan sebanyak 1.237 kepala keluarga dan sebanyak 2.087 laki-laki dan 2.119 perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, Desa Kebun memiliki warga yang tidak atau belum sekolah sebanyak 1.900 orang, yang tidak tamat SD sebanyak 412 orang, yang sudah tamat SD sebanyak 1.450 orang, tamat SMP sebanyak 826 orang, tamat SMA sebanyak 814 orang, tamat D1, D2, D3 sebanyak 12 orang, dan tamat sarjana atau S1 sebanyak 35 orang. Nah, untuk selanjutnya berdasarkan mata pencaharian, Desa Kebun memiliki 50% warganya atau masyarakatnya sebagai petani, 30% sebagai pedagang, dan 20%-nya lain-lain. Berdasarkan kepemilikan ternak, Desa Kebun memiliki sebanyak warga yang memelihara atau memiliki ternak sebanyak 2.991 ayam atau itik, sebanyak 379 yang memiliki hewan ternak kambing,
244 yang memiliki hewan ternak sapi, dan sebanyak 351 yang memiliki hewan ternak lain-lain. Nah, adapun struktur organisasi pemerintah Desa Kebun sebagai berikut. Kepala desa dijabat oleh Abdul Ghani, SH, dan sekretarisnya yaitu Muhammad Dahlan. Terdapat Kaur Keuangan yaitu Gracie Melisa, dan Kaur Perencanaan dan Umum ada Abdul Baki. Nah, untuk kasih pemerintahan terdapat Mosleh. Untuk staf pemerintahnya sendiri yaitu Dian Safrianto, dan untuk kasih kesranya yaitu Mahfud. Nah, untuk kepala dusun yang terdiri dari 5 dusun yaitu Kadus Lawe dipimpin oleh Didit Prastya, Kadus Koalas yaitu Rohman, Kadus Lembana Sri Astuti, Kadus Tengkina Yuliana, dan Kadus Batu Rubu yaitu Imam Ghazali. Adapun visi misi pada pemerintah Desa Kebun yaitu visinya mewujudkan masyarakat Desa Kebun yang adil, makmur, dan sejahtera melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan didukung pengembangan ekonomi berbasis potensi sumber daya alam. Adapun misinya yaitu 1. Meningkatkan sarana dan prasarana desa. 2. Pengembangan ekonomi berbasis kelompok. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya alam. 4. Meningkatkan pelayanan masyarakat. Dan 5. Pengelolaan sumber daya alam. Nah, untuk pengelolaan website dan media sosial desa. Sebelumnya, Desa Kebun atau pemerintah Desa Kebun belum memiliki website atau media sosial ofisial. Nah, untuk itu dilakukannya pembuatan website dan media sosial guna untuk mempermudah informasi dan untuk memberikan informasi secara online kepada masyarakat desa. Adapun website desa merupakan sekumpulan halaman pada internet dengan suatu domain tertentu yang menyajikan berbagai informasi, baik berupa tulisan, gambar, ataupun video. Nah, website desa ini dibuat pada tanggal 29 Januari 2021. Dan saya mengunggah artikel pada website pemerintah Desa Kebun pada tanggal 24 Februari 2021 mengenai budidaya tanaman di Desa Kebun dan berita mengenai turnamen voli putra Desa Kebun yang dijuarai oleh putra Desa Kebun tersebut. Nah, untuk media sosial desa terdapat beberapa sosial media yaitu Instagram memiliki 86 pengikut dan terdiri dari berbagai macam informasi mulai dari sejarah desa, profil desa, visi misi, dan lain sebagainya. Nah, untuk Twitter dan Facebook sebagai media informasi yang berisi tentang sejarah desa, profil desa, struktur organisasi, visi, misi, dan lainnya seperti media sosial Instagram. Nah, untuk YouTube terdapat video profil Desa Kebun yang dipublikasikan pada tanggal 6 Februari 2021 dan telah memiliki 18 subscribers pada saat ini. Selanjutnya yaitu mengenai kondisi wilayah dan potensi desa. Nah, untuk potensi desa yang pertama yaitu mengenai peternakan. Hewan ternak yang dipelihara dapat mencukupi kebutuhan ekonomi penduduk Desa Kebun secara kebutuhan individu maupun kebutuhan untuk banyak orang di desa. Hewan ternak yang dipelihara antara lain berupa ayam atau itik, kambing, sapi, dan hewan ternak lainnya. Salah satu pengupayaan hewan ternak yang berada di Desa Kebun yaitu adanya badan usaha milik desa di bidang pengembangan sapi lokal yang memiliki potensi cukup besar bagi perekonomian di desa. Nah, potensi desa yang kedua yaitu mengenai pertanian. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa seperti dapat membudidayakan semangka atau melon. Nah, adapun tanaman lainnya seperti tanaman jagung, daun kelor, sawo, timun, dan lain sebagainya yang bisa dikembangkan di Desa Kebun. Nah, untuk yang ketiga yaitu potensinya merupakan home industry yang bergerak pada bidang kerajinan. Desa Kebun memiliki salah satu penduduk yang berinovasi usaha dalam pembuatan odeng atau blangkon Madura yang menjadi ciri khas orang Madura. Inovasi tersebut didampingi oleh Kepala Desa Kebun untuk meningkatkan nilai ekonomis masyarakat desa agar usaha tersebut semakin berkembang dan berkelanjutan. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2012.
Adapun simpulan dari beberapa pemaparan yang telah saya sampaikan yaitu praktik kerja lapang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari sampai 25 Februari 2021 di pemerintah Desa Kebun, tepatnya di Balai Desa Jalan Dusun Labeng Lao RT 1 RW 1 Desa Kebun. Desa Kebun memiliki 5 dusun, yaitu Dusun Lao, Dusun Koalas, Dusun Lembana, Dusun Tengkina, dan Dusun Batu Rubuh. Website dan media sosial yang terbentuk saat kegiatan bakti kerja lapang, diantaranya website pemerintah, desa, Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube, guna untuk mempermudah pemberian informasi ke masyarakat luas, khususnya masyarakat Desa Kebun itu sendiri. Nah, analisis potensi Desa Kebun cukup banyak, mulai dari peternakan hewan yang dikelola oleh BUMDes pada pengembangan sapi, maupun pemeliharaan dan pengembangan hewan ternak lainnya, budidaya melon dan semangka, serta pembuatan odeng dan blangkon Madura di industri yang merupakan inovasi salah satu masyarakat Desa Kebun. Adapun saran yang saya berikan yaitu diharapkan dengan adanya website dan media sosial dapat bermanfaat dan bersifat berkelanjutan dalam penyampaian informasi ke masyarakat desa khususnya. Dan diharapkan dengan adanya unggahan pada artikel desa dapat memberikan informasi bagi pembaca mengenai Desa Kebun. Cukup sekian pemaparan dari saya mengenai praktik kerja lapang yang saya laksanakan di Desa Kebun. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.